Pergerakan agresif langsung terlihat di lantai bursa transfer menjelang bergulirnya musim kompetisi baru. Sang juara bertahan Premier League Arsenal dikabarkan sudah mengetahui secara pasti nominal yang harus mereka keluarkan jika ingin membajak bintang Manchester United, Marcus Rashford. Kubu meriam London dilaporkan terus memantau situasi sang penyerang sayap setelah Barcelona secara mengejutkan memilih untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian permanen sang pemain. Sebelum namanya dikaitkan erat dengan Arsenal, penyerang berusia 28 tahun itu sempat menjalani masa peminjaman. Barcelona sejatinya memiliki opsi untuk mempermanenkannya dari Manchester United seharga 26 juta pound, namun tenggat waktu klausul tersebut resmi kedaluarsa. Kondisi ini langsung dimanfaatkan perwakilan Mikel Arteta untuk masuk dalam perburuan. Kini, sekutu terdekat Setan Merah membocorkan bahwa kontrak Rashford memiliki klausul rilis senilai 40 juta pound yang berlaku untuk klub manapun, kecuali sang rival abadi, Liverpool dan Manchester City. Bagi sang manajer, Mikel Arteta, nominal 40 juta pound dinilai sangat masuk akal untuk pemain sekelas Marcus Rashford yang mengemas 14 gol dan 14 assist di semua kompetisi musim lalu. Langkah berani berburu penyerang baru di bursa transfer ini terpaksa diambil lantaran masa depan dua penggawa lini depan mereka, Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli, kian tidak menentu di Emirates Stadium. Ditambah lagi dengan rumor kepergian Leandro Trossard, perombakan di sektor penyerang sayap menjadi agenda yang sangat mendesak. Keputusan Barcelona yang menolak menebus Rashford dengan harga murah disebabkan karena raksasa Katalan itu lebih memilih mengucurkan 70 juta pound demi mendaratkan Anthony Gordon dari Newcastle. Blunder transfer tim Spanyol tersebut menjadi berkah tersendiri bagi rencana Arsenal. Manchester United sendiri dilaporkan tidak akan menghalangi kepergian sang pemain ke London Utara asalkan klausul rilis terbaru tersebut dipenuhi secara tunai, tanpa melibatkan opsi tukar tambah pemain. Jika transfer ini terwujud, Marcus Rashford diprediksi akan menjadi kepingan taktik yang sempurna bagi skema ofensif Mikel Arteta. Fleksibilitas sang pemain yang bisa beroperasi sebagai penyerang tengah maupun melebar ke sayap kiri akan memberikan dimensi bermain yang baru bagi sang juara bertahan. Proses negosiasi awal dikabarkan bakal segera bergulir dalam beberapa hari ke depan, mengingat manajemen Emirates Stadium ingin menuntaskan urusan belanja pemain sebelum skuad utama berkumpul untuk menjalani tur pramusim 2026/2027. Rafael Leao menjadi salah satu nama paling panas menjelang bursa transfer musim panas 2026. Penyerang AC Milan itu secara terbuka mengakui siap meninggalkan klub Italia tersebut demi mencari tantangan baru dalam kariernya. Pernyataan itu langsung memanaskan persaingan antara Arsenal dan Manchester United. Kedua klub Premier League tersebut memang sama-sama mencari pemain sayap kiri baru setelah menutup musim dengan hasil positif dan mengamankan tiket Liga Champions. Dalam wawancara dengan Sport TV Portugal, Leao mengisyaratkan waktunya bersama Rossoneri sudah mendekati akhir. Komentar itu membuat Arsenal dan MU sama-sama memiliki harapan untuk mendapatkan tanda tangan pemain tim nasional Portugal tersebut pada musim panas ini. Sebelumnya, jurnalis Tim Talk, Graeme Bailey, mengungkapkan Leao telah ditawarkan kepada sejumlah klub besar Premier League, termasuk Manchester United. Menurut laporan tersebut, AC Milan masih berusaha memperpanjang kontraknya, tetapi klub Serie A itu siap mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran sebesar 50 juta euro atau sekitar 1,04 triliun rupiah. Laporan terbaru dari harian Italia Gazzetta dello Sport yang dikutip Football Italia menyebut Leao telah ditawarkan kepada Arsenal dalam beberapa pekan terakhir. Namun hingga kini pembicaraan antara kubu Arsenal dan perwakilan pemain belum menunjukkan perkembangan signifikan. Meski begitu, peluang transfer masih terbuka lebar mengingat bursa musim panas baru akan dimulai. AC Milan juga dikabarkan bersedia melepas Leao dengan harga 50 juta euro atau sekitar 1,04 triliun rupiah. Menariknya, hingga saat ini tawaran konkret yang diterima sang pemain disebut baru datang dari klub Turki, Galatasaray. Situasi tersebut membuat Arsenal dan Manchester United masih memiliki kesempatan besar untuk mengamankan jasa Rafael Leao. Jika salah satu klub bergerak lebih cepat, mereka berpeluang mendapatkan salah satu pemain sayap paling berbahaya di Eropa dengan harga yang relatif terjangkau.
Declan Rice tidak main penuh saat Inggris menang atas Kroasia di laga pertama Piala Dunia 2026, kondisi Rice pun jadi tanda tanya. Rice tampil sebagai starter dalam laga Inggris vs Kroasia di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2026, dini hari WIB, ia turut menyumbang assist untuk membantu The Trillions menang 4-2. Namun, gelandang Arsenal itu tidak tampil penuh dan sudah ditarik keluar pada menit ke-72, kekhawatiran bahwa Rice cedera pun muncul. Rice menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja, ia memastikan bakal bisa main di laga kedua grup L melawan Ghana pada tanggal 23 Juni. Semua baik-baik saja, sebaik emas, ujar Rice kepada ITV Sport saat ditanya soal kondisinya. Hanya sedikit masalah yang saya alami di paruh kedua musim bersama Arsenal, sedikit nyeri saraf di sana-sini, tapi saya baik-baik saja, semua baik-baik saja, hanya pencegahan dan saya akan kembali bermain melawan Ghana, katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh manajer Inggris Thomas Tuchel. Ia tidak ingin mengambil risiko soal kondisi gelandang berusia 27 tahun itu. Biasanya saya tidak akan menarik keluar Declan, tapi saya tidak ingin mengambil risiko, katanya. Persaingan di lantai bursa transfer langsung memanas menjelang bergulirnya musim baru. Sang juara bertahan Premier League Arsenal dikabarkan siap menikung rival terdekat mereka dalam perburuan gelandang berbakat. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber terpercaya, kubu meriam London kini sedang terburu-buru untuk merampungkan transfer senilai 60 juta pound untuk Alex Scott, yang sebenarnya merupakan salah satu target utama dalam daftar belanjaan Liverpool. Sebelum manuver agresif dalam bursa transfer ini mencuat, Liverpool sebenarnya sedang fokus penuh untuk menyelesaikan kesepakatan raksasa senilai 112 juta pound demi memboyong Yan Diomande. Klub asal Merseyside itu bahkan diklaim berhasil mengungguli kekuatan finansial PSG demi mendaratkan sang pemain. Kendati demikian, laporan terbaru dari The Athletic menegaskan bahwa The Reds juga sangat membutuhkan sosok gelandang siap pakai yang bisa memberikan dampak instan di lini tengah mereka, sebelum akhirnya dikejutkan oleh pergerakan rivalnya. Pakar transfer terkemuka, Fabrizio Romano, membeberkan alasan mengapa Liverpool begitu ngebet berburu gelandang baru. Curtis Jones dilaporkan berpeluang besar dilepas ke raksasa Italia, Inter Milan, ditambah lagi dengan spekulasi yang terus berkembang mengenai masa depan Alexis Mac Allister di Anfield. Situasi pelik ini membuat nama Alex Scott dari Bournemouth dan Adam Wharton dari Crystal Palace langsung melesat menjadi prioritas utama. Namun sayang, kelengahan Liverpool langsung dimanfaatkan dengan cerdik dalam strategi Arsenal musim panas ini. Sebenarnya, Bournemouth selaku pemilik sang pemain tidak tinggal diam. Klub berjuluk The Cherries itu sedang berupaya keras untuk memagari aset berharganya dengan menyodorkan kontrak baru. Dalam proposal kontrak baru tersebut, nilai klausul rilis Alex Scott yang baru berusia 22 tahun itu akan dipatok di angka sekitar 75 juta pound. Skenario terbaik Bournemouth adalah menahan sang pemain semusim lagi sebelum melepasnya pada tahun 2027 melalui klausul tersebut. Namun, jika kesepakatan kontrak baru ini buntu, sang gelandang bisa berganti klub lebih cepat di angka 60 juta pound, sebuah celah yang langsung diendus dalam pusaran bursa transfer. Kabar macetnya negosiasi kontrak di Bournemouth awalnya menjadi angin segar bagi Liverpool. Sebelum akhirnya Fabrizio Romano merilis update mengejutkan lewat kanal YouTube resminya, Romano menegaskan bahwa manajemen Emirates Stadium ingin memboyong sang pemain, sekarang juga. Hanya berselang beberapa jam setelah laporan pertama, Fabrizio Romano kembali memberikan pembaruan yang menegaskan betapa seriusnya pergerakan tim meriam London. Meskipun Bournemouth bersikeras mempertahankan sang gelandang, tekanan dari klub-klub besar tidak bisa dibendung. Ada ambisi besar dari klub yang mendorong untuk mendapatkan Alex Scott sekarang. Sebagai contoh konkret, Arsenal sangat tertarik dan mereka sudah melakukan pendekatan langsung kepada orang-orang terdekat sang pemain, pungkas Romano. Keinginan Arsenal untuk mendatangkan Rodgers muncul di tengah ketidakpastian masa depan Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli di Emirates Stadium. Namun, ambisi The Gunners ini harus berhadapan dengan posisi tawar Aston Villa yang sangat kuat, mengingat Rodgers baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031 dan Villa sendiri akan berlaga di Liga Champions musim depan. Dengan banderol yang dilaporkan mencapai pound sterling 80-100 juta atau setara lebih dari 2 triliun rupiah, Arsenal pun harus berpikir keras untuk mewujudkan transfer besar ini. Kabar baik bagi Arsenal adalah sikap positif dari Morgan Rodgers sendiri. Dilaporkan bahwa pemain kelahiran 2002 itu telah mengidentifikasi Arsenal sebagai tujuan impiannya jika ia meninggalkan Villa Park. Bahkan, ia dikabarkan telah secara hormat menyampaikan keinginannya untuk hengkang kepada petinggi Aston Villa. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa Rodgers sangat terpikat dengan proyek yang dibangun Mikel Arteta di Arsenal dan yakin bahwa bermain di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu adalah langkah tepat untuk mengembangkan karirnya. Ia juga disebut telah mengeksplorasi syarat-syarat personal dan tidak ada kendala berarti dalam hal tersebut. Menariknya, meskipun Chelsea dan Manchester United juga dilaporkan tertarik pada Rodgers, pemain tersebut dikabarkan hanya akan serius mempertimbangkan Arsenal dan Bayern Munich sebagai opsi musim panas ini. Meskipun ada kendala finansial, Arsenal dilaporkan telah mengambil langkah-langkah awal untuk mewujudkan transfer ini.
Mereka telah menjalin komunikasi dengan pihak Rodgers dan membahas rencana pengembangan pribadi serta persyaratan kontrak. Sky Sports bahkan melaporkan bahwa Arsenal telah meningkatkan ketertarikan mereka pada Rodgers dan terus mengeksplorasi kondisi potensial untuk kesepakatan. Namun, hingga saat ini, belum ada kontak resmi antar klub antara Arsenal dan Aston Villa. Arsenal tampaknya masih mempersiapkan tawaran formal mereka sambil juga memantau opsi lain seperti Christos Tzolis dari klub Brugge yang dibanderol sekitar 34 juta pound.